Buat Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya. Tadi malam kan ada Mbak Rati, Pak Haji. Sebelum kita berangkatin anak yatim umroh, saya mau survei dulu, boleh gak berangkat dulu situasinya. Nah, Bapak dan Ibu, Mbak Rati aja alhamdulillah. Padahal perempuan loh, sendiri. Nah, Bapak dan Ibu kan, kalau ibu ada suaminya, bapak ada istrinya, ya, ada anaknya. Mbak Rati kan putranya ada di Jerman, ininya ada di Jerman. Nah, dia meraktekin ilmunya. Apa sih yang dipraktekin sama Mbak Rati? Dia latihan Pak setiap hari. Nanti saya ketemu mobil warnanya kuning. 4 langsung disebut Pak, jangan kuning doang. Kalau kuning doang mau, saya nggak setuju. Saya pasti ketemu mobil warna kuning 4 unit hari ini. Nanti saya jalan pasti nggak ketemu lampu merah hijau. Pak Haji kan Mbak Rati punya mobil, kan saya kan naik angkot. Nggak apa-apa Pak, kan saya naik bus, nggak apa-apa Pak. Kan saya naik bajai, kata ibu-ibu, kan saya nggak apa-apa. Jangan diblok dulu, diblok tahu diblok? Dibatasin. Janganlah. Kita kadang suka dibatasin. Jangan. Praktekin terus. Kedua, Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya, bisa nggak bisa, paksain, bisa nggak bisa, paksain. Yakinnya harus tingkat dewa, jangan yakinnya nggak tingkat dewa. Rina ada gak Rina? Ada Pak. Rin, coba testimoni Rin. Sini Rin, testimoni. Dompet hilang, STNK hilang, alhamdulillah ketemu. Mobil hilang, alhamdulillah ketemu. Nah, buat ibu-ibu yang suami hilang jangan khawatir. Bohong gak ketemu. Ya ini kan dompet hilang. Udah berapa lama dompet hilang? 3 minggu Pak Haji. 3 minggu. Coba, alhamdulillah ketemu. Masa ibu-ibu yang suaminya hilang gak ketemu? Pasti ketemu. Pasti ketemu. Ketemu yang baru Pak Ketemu Haji. yang baru. Tepuk tangan dong. Yang lebih kaya raya. Yang Pak lebih Haji. kaya raya. Iya, sekalian tuker tambah. Yang dibutuhkan cuma perhatian Pak Haji. Yang dibutuhkan hanya perhatian, Perhiasan, harta, plus ngaceng. Harus ngaceng ya Bu. Jadi alat kelaminnya harus keras. Harus, kalau nggak keras gimana Bu? Disiram air keras. Ayo Rin, coba pengalaman. Meraktekin ilmu RDAY, dompet hilang bisa ketemu, ijazah hilang bisa ketemu. Terus apalagi itu satu mobil hilang bisa ketemu. Saya nggak mau Bapak dan Ibu jauh-jauh dari luar kota datang ke RDAY hanya cuman lapor. Kenapa Bu? Maksain kok bisa datang jauh-jauh Ibu dari Surabaya atau dari Jogja atau dari Malang. Ibu maksain ke RDAY. Maksain. Apa yang Ibu ambisi datang ke RDAY? Suami saya hilang. Yo Allah. Alhamdulillah. Saya langsung jawab, alhamdulillah. Nih, dengerin ya Pak, metode RDAY yang 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu saya pernah ngomong begini, cuman bapak-bapak nggak ngeh. Karena nggak pernah ngeliatin lagi. YouTube-nya nggak dibuka-buka lagi. Ini 6 bulan yang lalu. Dan udah dipraktekin sama Rina. Nah Rina nih tinggalnya di Jogja. Dia alhamdulillah bikin travel sendiri. Namanya Berkah Semesta. Rina nih alhamdulillah belum muslim Bu. Pak, belum muslim. Nyaris. Iya dia masih Kristen. Saya sering keder kalau sudah Pak Haji bilang begitu. Dia geder. Gini,
Rina kamu 1 minggu ke RDAY. Waduh Pak Haji, ya gitu lah. Lah ini Jakarta demo, saya pulangnya nanti gimana Pak Haji? Iya. Jadi sering, ya. Gak apa-apa, kan demo kan di sekitar alat kelamin kita. Iya, Pak Haji, Kita benar, kan masih benar. di atas, tenang aja. Jadi dia tinggal di Jogja. Saya bilang pasti ke RDAY. Saya ini Pak Haji, saya skincare, saya ini apa. Saya bilang, lu kalau udah gue sabdain gak mungkin lu gak. Pasti datang, seminggu. Bisa gak 2 hari, seminggu. Bisa gak 3, enggak lu seminggu lu. Udah berapa hari? Sudah 3 hari. Enggak, Masuk 4 hari ini. masuk 4 hari Pak. Jadi Bapak harus yakinnya tingkat dewa, yang nggak mungkin. Misalkan anak saya mau nikah atau dilamar sama orang, anak kita mau nyewa tenda, mau nyewa apa, duit Bapak dan Ibu jangan khawatir, yakinin pasti ada, pasti ada, pasti ada, pasti ada, pasti ada gitu. Sambil nanti manggil pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY, ilmu kearifan lokalnya nenek kita. Nah ini kan buktinya Pak. Jangankan uang bisa dipanggil, kunci mobil yang hilang aja atau STNK yang hilang aja bisa ketemu. Jangankan untuk manggil rezeki atau manggil mungkin ibu-ibu yang kan tadi malam ada Pak Haji usia saya 60 tahun. Saya mau nikah lagi. Kawin dulu. Mau gak kawin dulu? Maksudnya gimana Pak Haji? Maksudnya ya. Aduh ini ilmu apa nih? Bingung nih. Yaudah langsung STNK aja deh. Dah STNK aja STNK. Itu nanti. STNK hilang, mobil hilang, sama ijazah hilang. Bisa ketemu gimana meratakin Rin? Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Salam sehat, bahagia, dan kaya raya juga awet muda. Untuk semuanya. Gue setuju tuh yang terakhir, awet Muda. Jangan bilang sekali-kali awet tua. Gak mau saya, awet muda. Walaupun ibu usianya 62, 63 tetap ngomongnya awet muda. Jangan ngomong awet tua ya. Yuk lanjut. Ya, untuk hajat kemarin ada tamu yang sharing, minta tanya konsultasi, Mbak Rina, ini mobil saya udah hilang, udah lost kontak di bawah orang, sampai sekarang belum ada kabar, sudah hampir 1 minggu gak ada kabar sama sekali. Kemudian juga ada yang mengeluh kalau dompetnya 3 minggu itu hilang belum ketemu. Kemudian saya kan selalu mencatat apa yang Pak Haji ajarkan di setiap pencerahannya, poin-poin penting yang saya rasa cukup penting buat saya catat, kemudian saya cari catatan, kemudian saya lihat caranya itu ambil pandan 9 lembar, kemudian hajatnya ditulis di tisu kecil, kemudian pakai air cebokannya pagi hari ya sahabat-sahabat, sesudah bangun tidur sebelum kencing. Jadi kita upayakan jangan kencing dulu. Jadi seperti Mbak Nadia bilang, kalau mau berangkat tidur kita kencing dulu. Jadi biar kita bangun itu tidak dibangunkan oleh Tuhan itu oleh kencing ya. Jadi begitu bangun kita bisa cebok dulu kemudian baru kencing. Kalau mau tidur Bapak dan Ibu bisa gak kalau misalkan gak pipis dipaksa suruh pipis? Kayak anak kecil aja Pak. Gimana? Diurut Pak. Bukan, jangan diurut. Dikeluarin suaranya pakai mulut. Saya juga kalau mau pipis Pak, istri saya juga ngomong begitu. Hah? Iya. Mana ibu-ibu yang gak bisa pipis maju saya. Bohong gak pipis. Ibu latihan dulu. Ini
zaman dulu, ini ilmu nenek kita. Jadi anak kita dulu kecil kalau pipis sama mamahnya digituin kan? Iya. Bapak juga begitu. Pak Haji, aku maunya langsung dipraktekin. Boleh, Bapak maju, Ibu maju. Testimoni dulu, bener gak? Ya. Jadi kalau Ibu, ini ilmu metode nih Bu, ilmu metodenya RDIA nih. Kalau Ibu masih ada suami, kan biasa kan kalau istri kadang kalau suami nggak ada duitnya males kalau suruh ML, betul gak Bu? Betul gak? Karena lagi nggak ada uangnya dia ngajakin ML, males gak? Tapi kalau kita tolak kan nggak boleh Bu. Bisa gak pada saat ML Ibu berisik mulutnya? Apa? Oh iya. Cair 10 miliar. Iya cair 10 miliar. Tadi kan Ibu ditabok. Berisik lu. Gue lagi fokus nih. Jadi gak keluar. Hah? Iya. Jadi saya mau sebelum tidur wajib pipis dulu. Supaya apa? Nanti pada saat Ibu bangun tidur yang tadi bilang Mbak Rina tadi ya. Kan aku mau tidur susah Pak Haji. Ya itu tadi diajarin yang ilmunya tadi. Kan kita dulu punya anak kecil. Pernah kan Ibu punya anak-anak? Kalau mau pipis ngomongnya begitu gak Bu? Nah coba dilatih Bu. Pak Haji kan usia saya udah 50, 60. Dengan suami kita tercinta. Gimana caranya? Kan lagi suami kita lagi duitnya lagi kering. Gimana caranya menyudahi ML-nya? Ya dengan berisik. Dia pasti nggak mau dulu. Udah. Lanjut. Ya terus lanjut. kita tadain tuh air cebokannya pakai baskom. Kemudian saya arahkan untuk dibagi 3 buat bikin pagi, siang, dan sore atau malam. Kemudian dimasak di api sambil atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan wasilah amin-aminnya anak yatim kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pasti STNK atau hajatnya apa disebut di situ, pasti ketemu, pasti dikembalikan utuh 8 STNK. Kalau ada uangnya ya disebut, kalau enggak ya isinya apa aja, isinya KTP, SIM atau apa aja yang ada di dalam dompet ataupun yang hilang itu, tapi harus detil. Karena kalau enggak detil nanti Allahnya bingung mau ngabulinya. Udah lihat belum? Allah bingung. Ada lagi nih. Ada, catat ya. Allah bingung. Karena kan kebanyakan kita banyak hajat Pak Haji. Jadi kan kalau saya punya pikiran itu hajat itu saya catat Pak Haji. Biar Tuhan kan nggak bingung itu. Yeah. Hajatnya banyak amat sih ini hajatnya. Iya. Satu belum kabul udah nulis lagi. Ya terus itu selama 99 kali. Ya terus pasti ketemu, pasti dikembalikan utuh apa aja yang diniatkan dalam hati dengan penuh keyakinan selama 99 kali Pak Haji. Untuk yang STNK itu ketemu di hari keempat kalau nggak kelima. Wow, tepuk tangan dong. Kalau yang mobil ketemunya di hari ke-11. Mobil hari ke-11. Kalau ijazah itu udah pasrah mau bikin surat kehilangan karena cuma ijazah ya Pak Haji. Iya. Jadi dia sebelum udah pasrah mentok di mana-mana nggak ada, akhirnya tahu-tahu ditunjukkan ternyata ijazahnya ada di gudang Pak Haji. Toh, Ya, alhamdulillah. ada kayak intuisi kalau ada kayak feeling gitu. Oh di sini. Gitu. Bapak dan Ibu tahu gak artinya intuisi? Maklum ya, namanya blow on ya. Peserta blow on ya. Feeling. Tanda-tanda. Ya. Ada di sini gitu. Ya. Ya udah Pak Haji. Ini diulang lagi gitu kan. Iya.
Iya, diulang lagi. Kan yang 11 hari 9 hari saya bilang gitu, tapi belum ketemu. Udah nggak usah ngeluh, nggak usah komen, jalani aja. Kebanyakan gini Pak Haji, tamu-tamu RDAY yang saya lihat, ke RDAY-nya itu mau sedekah, mau apa-apa, niatannya mau apa? Mau qabul hajat. Tapi lupa untuk bersyukur. Jadi gini, aku mau ke RDAY itu sebagai bentuk ucapan syukur kita. Karena apa? Karena kita sampai saat kita berdiri di sini, kita itu masih dibernafaskan olehnya. Kita tuh masih diberi nafas oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ya itu. Kan saya ngajarin Diberi teman-teman napas sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Dia ngucap tadi alhamdulillah. Waras. Ya kan, Lanjut. mereka kan, saya sudah selalu berhitung, saya sudah sedekah 10 juta, sudah sedekah 20, sudah habis emas-emasan, semua sudah saya berikan. Lah tapi kamu lupa bersyukur karena sebenarnya kalian sudah diberikan qabul cair 10 miliar, tapi nggak sadar gitu loh. Dari kalau kita di ICU, beli nafas 1 tabung 800.000 Pak Haji. Ya, kan saya udah pernah masuk ICU. Ya. Kemarin hampir 2 bulan. Beli 2. Kan kita nggak live 2 bulan. Saya di ICU. Beli 2 sudah 1,6. Kemudian dikalikan 1 minggu berapa, dikalikan 1 bulan, dikalikan seumur hidup kita, itu apa enggak 10 miliar Pak Haji. Nah kalau saya mikirnya begitu, ya saya nemu rumus ini karena kayak kehidupan kemarin saya sudah roller coaster istilahnya, udah ngik gitu. Jadi saya tahu, oh iya ternyata Tuhan itu menunjukkan begini dan itu ya kadang kita lupa untuk bersyukur. Bersyukurnya apa? Oh iya, nafas itu yang paling utama. Dan juga kita lupa bersyukur untuk selain yang pertama ucap syukur kepada Tuhan, kita juga lupa untuk ucap syukur kepada diri kita sendiri Pak Haji. Begitu. Nah coba Bapak dan Ibu, ada gak yang kayak Mbak Rina yang udah meratekin ilmu RDAI yang hajatnya terkabul? Ada gak? Kayak Mbak Rina kan meratekin STNK hilang ketemu. Alhamdulillah ijazah hilang ketemu, mobil hilang ketemu. Bahkan suaminya nyaris hilang. Nyaris, belum hilang ya, nyaris. Jangan Pak Haji. Iya, nyaris. Limited edition. A limited edition. Nah, alhamdulillah praktik ilmu RDAY hajatnya luar biasa. Nah, Bapak sama Ibu ada gak yang testimoni kayak Mbak Rina? Sebelum Bapak dan Ibu maju testimoni, Rina promosi dulu. Saya punya berkah semesta. Travel berkas. Ini bekas GG Travel. Kebetulan dia motivasinya dan alhamdulillah dimotivasi. Bedanya apa Rin? Grup GG Travel sama grupnya Rina bedanya apa Rin? Ya, Ini teman-teman pada mau bedol desa dari GG Travel ke kamu. Ya, yang untuk pastinya di Berkah Semesta kita ada pendampingan selama 18 hari setelah riadoh ke RDAY. Jadi tamu-tamu Bapak Ibu yang masih bingung, kadang masih banyak ngeluh, saya sehari ini cari makan aja susah. Kan ucapan adalah doa. Ya Pak Haji. Beneran susah. Beneran susah. Jadi kalau orang bilangnya kayak gitu terus ya siap-siap. Seperti saya terpuruk, ya udah. Beneran Kita terpuruk. lihat di 3 atau berapa bulan ke depan dia pasti akan lebih terpuruk dari saat ini Pak Haji. Jadi kita harus stop. Saya terima hal ini sebagai bagian saya tuh mau qabul hajat. Jadi alhamdulillah itu tadi perlu kita daraskan terus ya kalau untuk teman-teman sahabat-sahabat Diulang semua. terus. Iya, ada perlu repetisi yang setiap Ini hari ya. bapak-bapak sama ibu-ibu agak bingung. Kata-kata daras itu apa artinya? Kita ulang terus-terus. Daras tuh kalau orang Jawa tuh kayak orang ngederes Pak. Netes terus, tau gak deres? Iya. Bapak dan ibu yang dari kampung, deres kelapa yang buat bikin aren. Itu kan airnya netes terus tuh. Ya gula merah, deres namanya deres. Deres. Kalau deres tuh nenen Bu Pak.
Neneknya deres. Berarti kemuatannya kencang Pak. Iya. Kalau neneknya deres. Menyotnya kencang. Nah kenapa Mbak Rina, kenapa 18 hari aja? Kenapa nggak sampai 28 hari? Soalnya sedekah ekstrimnya 2 juta Mbak Nadia. Jadi kalau yang sedekahnya 2 juta privat di RDAY, pendampingan sama Mbak Rina 18 hari. Tapi kalau Bapak dan Ibu sedekah ekstrimnya 10 juta, kita pendampingan sama Mbak Rina sampai 30 hari. Oh luar biasa ya Mbak. Iya. Oh. Iya. Tapi jamnya random, mungkin setelah saya beraktivitas baru nanti gimana Bapak Ibu Iya. gitu. Iya. Ya. Bapak dan Ibu tahu gak sih pendampingan? Bapak dan Ibu Dimonitoring mungkin? iya dimonitoring, udah sampai mana? Iya. Ya, Iya. terus pendampingan sampai hajatnya harus terkabul. Harus terkabul. Berarti luar biasa nih, berkah semesta nih. Ya makanya Rina alhamdulillah grupnya kecil tapi kualitas. Iya. Grupnya kecil. Berapa Rin anggotanya Rin? Sekarang hari ini tadi 121 Pak Haji. 121 orang. Grupnya kecil tapi berkualitas semua. 100% terkabul. Pak Haji boleh gak sih saya gabung di grupnya Mbak Rina? Boleh. Boleh banget. Saya mau Bapak dan Ibu paksain gimana caranya. Jadi ilmunya RDAY udah dipraktekin sama Mbak Rina. Nanti Mbak Rina dampingin Bapak dan Ibu. Harus terkabul. Saya mau Pak, Bapak dan Ibu nanti akhir tahun bisa sebagai pendamping anak yatim umroh. Amin. Amin. Dan Bapak Pasti. dan Ibu pendampingnya gratis, nggak boleh bayar. Pasti. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal ngasih dokumennya, bikin paspor, Bapak dan Ibu dampingin. Ibu nuntun anak yatim yang kecil-kecil. Nah, Bapak gendong ibu yatim yang pingsan. Karena rata-rata ibu-ibu kalau anaknya mau berangkat umroh pasti pingsan dah. Kita nggak ada yang tugas yang gendong, nggak ada. Kita bagi tugas aja Pak. Mau gak Pak? Hah? Mau katanya Mau. Pak. Mau Pak Haji. Mau bening-bening. Nanti Bapak dampingin ibu yatim. Karena kan di bandara, waduh udah pasti dah kalau anak-anak mau berangkat di bandara ricuh dah ibu-ibu. Karena anaknya kan mau berangkat, mau pisah selama 12 hari. Nah ibu nanti yang dampingin karena anak yatimnya besok yang mau berangkat kecil-kecil. Usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Pak Haji maaf. Kecil-kecil. Ada ijab gak kayak waktu dulu? Dulu Ada, saya di pakai bandara ijab tuh ada. Di bandara. Ada, nanti ijab di bandara Bisa boleh. ijab ya berarti Pak Haji. Ya, Bapak dan Ibu, kayak Rina kan belum muslim, jadi dia kan belum bisa dampingin ke umroh, jadi dia dampingin mentahan. sampai bandara. Ya, saya mentahan Pak Haji. Oh mentahan. Iya, Pak. Buat Bapak dan Ibu yang nggak mau dampingin, kita kasih mentahan, mau gak Bu, Pak? Mau? Mendingan berangkat ya Pak. Rina mentahan katanya. Mendingan berangkat apa mentahannya Bu Pak? Berangkat. Berangkat. Jadi Rina kita ajak aja ya. Iya, jadi kita berangkatnya 12 hari. Paket travelnya namanya Maktur. Nah nanti 2026 kita paksain Bapak dan Ibu juga harus bisa berangkat haji visa furodah gratis. Amin. Visa furodah gratis. Syaratnya ada gak Pak Haji? Itu syaratnya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran harus 12 juz. Sholat tobatnya wajib habis maghrib sampai isya. Jangan malu-maluin ya Pak. Kita udah umroh, nggak pernah latihan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud nggak pernah bangun. Bangunnya 3:30, ya nggak mungkin lah. Kita mau berangkat, anak yatim udah mau berangkat ke masjid, Bapak dan Ibu masih tidur. Nah mulai besok kita udah latihan anak yatim nginep di hotel. Besok kita hari Jumat nginep di hotel Mega Cipayung Puncak Mega Mendung. Besok hari Jumat. Jadi anak-anak besok latihan nginep di hotel. Jadi siangnya jam 1 kita bikin acara seminar gratis di hotel Mega Cipayung.
latihan buat bapak dan ibu yang mau jadi pendamping anak yatim umroh, latihan ngeliat hotel. Takutnya nanti bapak dan ibu pangling. Opo gitu. Shower nanti keset dijadiin anduk ya Pak. Iya. Sama bingung Mbak Nadia. Iya. Ini lampunya kok nggak nyala ya? Iya, Iya, ini kok lampunya nggak nyala ya. Taunya harus pakai kartu Iya, ya. iya. Jadi bapak dan ibu latihan anak yatim. Saya nggak mau bapak dan ibu latihan anak yatim aja dulu latihan ya. Jadi besok kita latihan anak yatim mulai nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Nanti tanggal 13 September latihan lagi nginep di Hotel Cipayung Puncak. 300 anak yatim total yang nginep, yang mau pada berangkat. Nah nanti bapak dan ibu, Pak Haji boleh gak sih saya nginep juga di hotel? Kalau bapak dan ibu mesti bayar ya. Kalau anak yatim gratis lah. Pak Haji, aku juga pengen latihan nginep, tapi kan saya nggak punya uang, gitu ya. Gak ada solusinya, nggak mungkin nggak ada. Kebetulan di Hotel Mega Cipayung Puncak di belakang tuh ada gudang. Aku udah serius dengerin. Saya udah seneng banget. Ini apaan nih? Tapi aku udah tahu nih pasti nyeleneh nih. Pasti nyeleneh nih. Jadi di gudang aja ya Pak Haji ya. Yang Di gratisan. gudang dulu aja. Ada gudang spray, ada gudang spring bed. Yang penting kan butuh tempat tidurnya doang kan. Yang penting empuk, yang penting penting empuk. empuk kan. Nah, ada empuk-empukannya. Dia ada 10 gudang. 10 gudang atas, 10 gudang bawah. Total ada 20 gudang. Isinya spring bed. Jadi yang pada mau nginep yang nambah anak kan mesti nambah apa tuh namanya? Nambah extra bed. Extra bed. Nah daripada extra bed digelar di kamar, mendingan bapak dan ibu langsung nginep di sumbernya. Di gudang. Canda Bu. Iya Pak Haji perlu latihan. Soalnya kemarin yang pernah ke liburan ke Lombok itu ada kena cas banyak karena ada tamu yang belum pernah nginep hotel Mbak Nadia. Jadi dia taunya di toilet itu kan enak kalau sambil Ngerokok. ya. Iya, ternyata nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Iya. Itu jadi kena cas. Kena casnya banyak. Iya, bapak dan ibu jangan malu-maluin ya. Kalau di Mekah di Medina itu 100% kalau ke toilet itu toiletnya duduk. Jangan sekali-kali bapak dan ibu malu-maluin jongkok. Itu langsung difoto viral. Karena lebih lebar ya Pak. Jongkoknya. Jangan ya Pak. Viral loh Pak. Viral. Jadi nggak ada orang berangkat umroh toiletnya jongkok. Ada gak? Nggak ada, semuanya duduk. Nah bapak latihan di hotel. Anduk juga gitu. Anduknya itu tidak pernah ada anduk tulisannya welcome. Kalau welcome tuh bukan anduk tapi namanya keset. Iya, jangan malu-maluin loh Pak. Pas dipanggil, Pak sini Pak bentar Pak Haji lagi andukan. Udah nggak apa-apa sebentar, kita kan laki-laki sama laki-laki keluar pakai welcome. Aduh, ini apa nih jamaahnya RDAY ngisin ya. Makanya perlu latihan ya Pak Haji. Dan beberapa hari ini ya, tanggal Jadi 5. besok tanggal 5 anak yatim yang mau berangkat umroh besok nginep di Hotel Mega Cipayung. Buat bapak dan ibu yang mau ikut seminar di Hotel Mega Cipayung manfaatin. Karena kan hotelnya udah kita sewa. Hotelnya udah kita sewa 180 juta. Udah kita sewa. Semua alat permainan 200 juta. Nah ruang aulanya gak kepake. Kita bilang sama pemilik Hotel Mega Cipayung, Mbak, boleh gak nih aulanya kita pakai buat testimoni buat tamu-tamu RDAY? Boleh, pakai aja Pak Haji gratis. Gitu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nanti jam 3 sore kan ada anak yatimnya tuh 300 yang mau pada berangkat umroh. Nah, yang jam 3 sampai jam 5 kita bersama anak yatim.
apa namanya? Ijab kabul. kabul. Hari apa? Hari Jumat barokah. Tanggalannya tanggal merah pas hari Maulid Nabi. Bohong nggak berkah. Tapi tadi si pemilik hotel bilang, Pak Haji, kenapa nggak ijabnya di taman? Jadi langsung ke langit, Pak Haji. Wah, bagus bener. Jadi nanti tamunya taruh di tengah, anak yatimnya di pinggir-pinggir. Sama kayak dulu ya Pak? Iya, saya bilang kok taruh di tengah? Ya buat gantinya api unggun. Serius nih. Udah serius dengerin ya. Tapi soalnya dulu pernah kayak gini. Dulu pernah di Sudah gunung. serius, wah kobul, Iya. kobul. Di gunung memang di tengah.Itunya anak yatimnya di pinggir-pinggir. Tapi aku kan gak mikir ya kalau nanti buat api unggun kan. Jadi tahun 2016, 2017, 2018 kita bikin di atas di Gunung Bunder di Ringdam. Tapi anak yatim waktu itu tidurnya di barak. Iya. Nah besok kita mau di hotel. Kenapa? Biar anak yatim nanti pada saat berangkat umroh nggak kaget, udah biasa di hotel. Nah nanti tempat tidurnya udah biasa. Oh begini, oh toiletnya, oh ini udah latihan. Nah bapak dan ibu juga mesti begitu. Pak Haji, anak yatim kan nginep. Lah bapak dan ibu kan seminar gratis. Nginepnya Kita banyak. manfaatin aulanya aja. Pak Haji, sebenarnya aku kan maunya yang gratis. Ya udah, saya tanya sama pengelola, aulanya juga kosong. Jadi kita bisa tidur bapak dan ibu di aula. Bapak dan ibu di pojok sini, bapak, ibu di pojok sana. Nanti bangunnya tinggal tukar tempat. Enggak lah. Ya Ran, promosi. Jadi kita sepakat ya, tanggal 5 hari Jumat tanggal merah, bapak dan ibu paksain. Pembicaranya Mbak Ratih yang cair 400 miliar. Jadi Mbak Ratih pembicaranya karena dia sebagai sponsornya. Nah kan bapak dia bilang, Pak Haji boleh gak aku seleksi tamu-tamu yang saya mau ajak dampingin anak yatim muda? Boleh. Makanya ibu dandan secantik mungkin. Biar nanti kepilih. Bapak dandan seganteng mungkin. Biar kepilih. Pakai parfum Mbak Haji. Pakai parfum ya. Dandan ya. Nanti saya datengin make up artis. Ya dong, kan mau disortir sama Mbak Rati. Bisa? Secantik mungkin ya. Kalau kepilih kan lumayan umroh gratis. Lumayan nggak? Lumayan. Saudara bukan, teman bukan. Mbak Rati jadi korbannya. Yuk promosi. Untuk sahabat-sahabat RDAY yang ada di seluruh Indonesia yang ingin ke RDAY tapi bingung gimana caranya, mau bareng siapa atau mau ketemu siapa, sahabat-sahabat bisa bareng berangkat bersama Travel Berkah Semesta. Nanti bisa japri admin di HP nomor 0812 3334 1849, di HP nomor 0812 3334 1849. Untuk keberangkatan kita start dari kota Jogja dan nanti biasanya kita melewati 2 jalur Pak Haji, jalur utara dan jalur selatan. Nanti untuk jalur utara kita akan start dari kota Jogja hari Jumat, itu di setiap keberangkatannya. Kemudian start dari Jogja, Muntilan, Magelang, Secang, Bawen, kemudian masuk ke Semarang. Kemudian untuk yang jalur selatan, sahabat-sahabat yang berada di daerah Kebumen itu bisa ikut karena kita melewati Kulon Progo, kemudian Dendeles, Kebumen, Gombong, Buntu, Banyumas, Purwokerto, kemudian Perupuk dan masuk nanti lewat Pejagan. Begitu Pak Haji. Oke, sip. Hubungi di HP nomor 0812 3334
1849. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Siap, Haji. tepuk tangan dong buat Rina. Yuk Tan, promosi Tan. Tanti ada gak? Ayo, mana? Yuk. Kita tepuk tangan dong untuk Bapak Bom Bomkar. Maaf Pak Haji, Ya. tadi Nenen lanjut ML terus langsung ketiduran Apa? Pak Haji. Tadi Nenen, terus ML, tiba-tiba langsung selesai tuh bangun. Ya Allah, ini jamnya Pak Haji, Mbak Nadia semua tuh. Jadi ketiduran kebablasan. Tepuk tangan dong yang habis. Maaf ya. Ada gak yang kayak Haji Marco habis Nenen, habis ML ketiduran, saya kasih hadiah 1M, ada gak? Gak ada. Ya. Haji Marco. Makasih Pak Haji, maaf ya. Ya. Neneknya di mana tadi? Di kamar. Kirain di dapur. Kira di dapur. Ayo, promosi ini Tanti dulu motivatornya GG Travel sebagai motivatornya. Sebagai motivatornya. Nah, sekarang dia sebagai pemiliknya, nyaris sebagai pemiliknya. Ayo, Bos, promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua tamu-tamu RDAY dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, yang juga yang ada di sini, perkenalkan nama saya Tanti. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang masih butuh komunitas atau grup ya di sini, yang mungkin masih kebingungan atau merasa nggak nyaman di grup yang lain yang di situ nggak ada apa hajinya Pak Haji ya, khususnya grupnya mungkin nggak ada adminnya Pak Haji. Di sini saya buat grup yang ada adminnya Pak Haji. Jadi saya buat grup itu udah beranggotakan 800 anggota di grup saya. Yang mau bergabung di grup saya bisa dijabri di nomor HP saya 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Yuk, sekali lagi. 085175447678. Ulangi lagi. 085175447678. Oke, kelebihannya apa kalau di GG Travel pindah ke grupnya Tanti? Oke. Kelebihannya grup Tanti apa dibandingin grup GG Travel? Oke siap Pak Haji. Di grup saya grupnya tidak dikunci. Jadi di sini di grup kita bebas buat saling komunikasi, saling sharingnya Ibu Bapak. Di sini saya juga memotivasi Bapak Ibu buat saling beribadah di sini mencari ridha Allah, khususnya Pak Haji ya. Kita bangun tengah malam misalnya Mbak ya buat sholat, buat baca Al-Quran. Jadi saling mengingatkan, saling motivasi. Jadi bisa saling sharing Pak Haji. Oke. Oke. Sip. Ada lagi? Juga mungkin buat sedekahnya Pak Haji, saling mengingatkan buat saling sedekah, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Di sini saya juga buat anggota grup sedekah subuh, Mbak. Dari mulai yang beranggota 40 sekarang ya masih Pak Haji. Itu Sekarang berapa anggotanya di grupnya Tanti yang di maintain? Ada berapa orang yang di grupnya Tanti? Pindahan dari GG Travel pindah ke grupnya Tanti ada berapa orang? 800 Pak Haji. Hah? 800. 800, tepuk tangan dong, luar biasa. 800 anggota grup GG Travel udah pindah ke grupnya Tanti. Betul, Wow, Pak Haji. 800, luar biasa. Udah banyak Pak Haji yang mau kesini juga. Oke. Iya. Nanti kamu maintain ya. Siap Pak Haji. Oke, terima kasih. Sama-sama, Yo, Pak Haji. Vita ada gak Vita? Enggak datang, Pak. Belum datang, Nggak Vita? Enggak datang karena Gak datang, sakit. oke. Karena sakit Bapak dan anaknya. Ibu ada yang mau nanya gak sebelum saya lanjutin? Bebas nanya. Bapak dan Ibu ada yang mau nanya gak? Gak ada? Rugi bener lo gak mau nanya. Ayo dong nanya. Diri, biar kelihatan neneknya. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Nama saya Halimah. Halimah. Iya, Pak. Halimah. Iya, Pak. Hai. Nama panggilnya Ima.
Halimah Pak Haji artinya Pak Haji. Apa tuh? Dari Halim pulang ke rumah. Halimah, dari Halim pulang ke rumah. Bener juga. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu bagaimana cara supaya mau mendaftar untuk umrah gratis? Bagaimana caranya? Untuk mau mendapat umrah gratis, Pak. Dapat umroh gratis. Oh, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali. Sholat badiah qobliyah nggak bolong, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong. Itu aja. Tapi saya mau testimoni sedikit, Pak. Boleh testimoni boleh. Saya nih dari Ambon, Pak. Ambon. Wow, tepuk tangan dong. Ini dari Ambon. Ada gak Bapak yang dari Pisang? Ada Lampung Pak Haji. Ada ini pisang Ambon, ini pisang Lampung. Oh, Pisang Lampung. Ya, Kecil, Ambon tapi besar. kalau dimasukin langsung manjang. Ayo Ambon. Ambon tapi masih menyeberang lagi, Pak. Apa namanya? Pulaunya Pulau Haruku. Pulau Maluku. Haruku. Haruku. Pulau Haruku. Menyeberang lagi ke kota. Oh, jadi namanya apa? Pulau Haruku, jadi mau ke kota Ambon, Pak, harus menyeberang lagi. Jadi Oke, jadi nggak nyampe dong. Nyebrang. pasti nyampe, Pak, pasti nyampe. Kita dia nungguin, ibunya nggak nyampe, nyebrang lagi. Alhamdulillah. Akhirnya nggak nyampe Ambon, nampenya di Pulau Pisang. Namanya Pisang Ambon. Ayo dah Ambon. Iya, Pak. Apa testimoninya Pisang Ambon? Ambon. Alhamdulillah sampai ke Jakarta itu tanpa Pak. Tanpa. Ya, Tapi alat kelamin ke bawah kan? ke bawah, Pak. Alhamdulillah. Nenen ke bawah. Ke bawah semua. Alhamdulillah. Gratis semua, Pak, sampai di sini. Gratis. Sampai datang ke tempat ini gratis, Pak. Ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh? Gratis semuanya dari Ambon ke Bogor. Ya itu seperti anjuran Bapak. Apa tuh anjuran saya apa waktu itu? Bangun tengah malam jam 00. Ya. Mandi pandan, justru pandannya tuh, Pak, alhamdulillah terbukti ke saya, Pak. Ada mustikanya, Pak. Pandan ada musikanya. Wow. Saya catat semua, Pak, di sini. Setiap ada keajaiban itu saya nyatat semua. Semua ada keajaiban ibu catat. Ya. Contohnya apa mustikanya dari pandan? Pandan satu saat itu mandi jam 00 saya bangun, terus saya isi daun pandannya di bak mandi. Saya lihat ke sana ke dalam bak mandi kok nyala seperti lampu senter, Pak. Oh, pandannya nyala. Seperti lampu senter, Oke. lampu HP. Iya. Mungkin dideketin Bu, maaf. Ya benar. Mungkin apa pantulan sinar kali ya dari. Mantul. Iya, Pak. Iya. Udah, saya nggak puas, saya keluar matiin lampu. Matiin lampu lampu. kamar mandi, Pak. Sinarnya masih ada apa enggak? Apa aja masih ada. Tetap masih ada. Ya, saya, ada apa ya? Kok sampai jadi begini? Alat kelamin ibu udah dimatiin belum? Jangan-jangan dari alat kelamin ibu. Iya, namanya mandi di kamar mandi ya, Pak. Iya, saya lihat ibu karena telanjang. Jadi alat kelamin ibu menyala. Presesi menyala. Terus kaget saya. Hah? Kok masa begini? Oh ya, Saya udah takut. Saya juga udah ketakutan. Saya bilang, udah kecil. saya ketakutan. Oh, ibu Pak. takut. Saya bilang, masa iya? Dari mana itu sumbernya nyala? Wallahu alam, Pak, nggak tahu. Kenapa ibu nggak buru-buru video call sama Haji Marco, pakarnya lampu? Ya udah saya mandi aja. Udah saya bilang alhamdulillah, mungkin ini apa keajaiban yang positifnya buat saya lah. Semoga apa yang saya cita-citakan itu Pasti terkabul, pasti Bu. terkabul. Terus itu juga, Pak, dari sholat qabliyah. Memang saya sering sholat, tapi qabliyah ba'diyah itu jarang dilaksanakan. Tapi setelah saya ngikutin apa anjurannya Pak Haji, alhamdulillah
Itu saya sholat. Sekarang sholat ba'diyah qobliyah dikerjain nggak sekarang? Oh non-stop Pak. Itu. Non-stop. Iya. Wow. Dan- Padahal dulu kadang ditinggalin ya, Iya, yang Pak. penting Iya, wajibnya aja ya. Iya Pak. Sekarang Waktu jangan. sholat asar saya udah catat semua itu hari apa ya di sini. Ya. Harinya jamnya itu waktu asar saya lagi sholat. Qabliyah. Baca Quran udah 12 juz belum jam Oh, 00? Udah lewatin Pak. Baca Iya. Quran Iya. semalam 12 juz. Iya Pak. Oke. Terus itu kok sejadahnya? Terang lagi. Bukan Pak, sejadahnya itu istilah. Menyala, sajadahnya menyala. Bukan Pak, seperti Aladin. Seperti Aladin. Iya, Oh, Pak. terbang. Bukan terbang Pak, suka itu ke sana ke sini. Oh, masuk ke dalam selakangan Ibu sajadahnya. Enggak, saya dudukin. Apa? Saya dudukin sejadahnya Pak, saya tetap di atas sejadah. Oh, Ibu jongkok di atas sajadah. Ya duduk seperti biasa. Terus sajadahnya terbang. Bukan terbang Pak, tapi dia apa? Senyum, bergeser. sajadah bisa senyum. Enggak senyum terus sampai saya nangis saya bilang. Oh, nangis. Ini kejadian apa kok sampai jadi begini? Jadi di sejadahnya itu begini, dia menggeser ke sana ke sini ke sana. Sajadahnya goyang-goyang enggak? Goyang-goyang. Iya, Pak, gambarannya itu apa di dalam sejadah itu. Oh, kayak sajadahnya manggut-manggut. Dia ke sana, gambarannya itu ke sini ke sini ke sini. Karena deket alat kelamin Ibu sadanya jadi manggut-manggut. Mungkin, alhamdulillah. Pak, mungkin. Acik, acik. Jadi menjelang selama beberapa hari saya Ya. perhatian itu oh begini ya. Ya Allah mungkin inilah jalan terbaik yang Bapak Haji anjurkan buat mau salat apa? Qabliyah ba'diyah. Iya. Jadi makanya saya nggak boleh. Dulu sebelum kenal RDAE sholat ba'diyah qobliyah dikerjain apa enggak setiap hari? Enggak Pak. Enggak ya. Sekarang alhamdulillah ya. Dulu sebelum kenal RDAE kalau jam 00 baca Quran apa enggak dulu? Enggak Pak. Enggak ya. Iya Pak. Nah, sekarang baca Quran ya. Iya Pak. Boleh. Apalagi testimoninya? Itu terus apa celana dalam Celana dalamnya siapa? saya Mana? kalau di rumah tuh Pak kan saya jualan jalan keliling tuh Yang dijual apa? martabak manis. Martabak manis. Iya Pak, saya keliling kampung. Tapi celana dalamnya kan saya ingat anjurannya Pak Haji tuh. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Celana dalamnya saya buka taruh di atas pengalas itu penutup martabaknya itu Pak kan Wah. sering disarungin. Ada. Penutup martabaknya itu disarungin supaya Bapak besok beli ya martabaknya ya. Ini martabak asli. Martabak asli. Itu martabak dalamnya telur atau bulu jagung. beneran Pak. Terus itu juga Pak. Oh iya kan. Martabak, Terus itu apa martabak namanya? telur, martabak kacang. Waktu kemarin di kota kita lagi jalan-jalan di kota tua di sini. Ya, kota tua. Iya Pak. Itu itu mobilnya udah bunyi semua orang udah pada keluar. Oh, Ibu mau ditabrak? Iya Pak. Sampai ban bagian belakang kanan itu sampai terbelah. Ya. Sama ban depannya juga begitu. Ibu celana dalamnya dibalik gak waktu itu? Dua-dua diisi di dalam yang 9 hari Pak. Isi di dalam tas ini. Oh iya. Jangan dibuka tasnya Bu, takutnya pada pingsan nih di ruangan. Semua pada heran Pak. Semuanya pada heran. Jangankan Ibu heran, ini kita juga heran. Oh, Ini semua orang orang tuh Pak Bu, maaf ya Bu, kalau orang bawa tas tuh isinya duit. Ibu bawanya isinya celana dalam 9 hari nggak ganti. Dua Pak. Dua celana. 2 celana. Ya Allah, harusnya Bu kalau tas tuh isinya uang cash atau kartu kredit. Jadi saya berangkat dari Ambon sampai ke tempat yang Mubarakah ini tanpa. Cuman modal celana dalam yang 9 hari nggak ganti dibawa ya. Dari Wow. kampung tuh mau berangkat. Ya Allah gimana ya saya mau berangkat. Ditawarin, berangkat itu juga sholat apa? 18. Taubat. Ya, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Salat taubat dari maghrib sampai Saya isya. jalankan sholat, tapi sholat taubat mah nggak dijalanin. Terus saya bilang coba deh, saya coba sholat
tobat lagi deh, saya cobain. Saya fokus 3 hari Pak, fokus 3 hari. Terus ponakan datang ngeluarin, mau nggak Wak mau ke Jakarta? Ya Allah, boro-boro mau ke Jakarta, punya uang aja enggak. Nggak kedengeran suaranya, agak kencengan. Ih, boro-boro mau ke Jakarta, punya uang aja enggak. Kok mau, Ya. mau ke Jakarta ngapain ya? Ngapain? Kalau nggak punya uang. Terus saya mau ngapain di sana kalau nggak punya uang? Terus saya bilang, iya deh, saya ke sana aja. Sekalian mau ke RDAY, saya bilang Iya. begitu. Langsung, udah. Besok dia bilang, udah saya berangkat duluan ya Wak. Saya bilang, iya Ya. berangkat duluan deh. Nanti besok aja baru saya berangkat. Berarti dahsyat ya bawa celana dalam yang udah nggak diganti 9 hari kalau dibawa-bawa dahsyat ya, membawa keberuntungan ya. Alhamdulillah Pak. Kenapa nggak celana dalamnya sekarang kita bingkain aja? Kita bikin bingkai. Terus itu Terus pas saya mau naik speedboat, next speakboat, iya Pak, mau ke kota Ambonnya, ke kotanya. Haji Marco tau gak speakboat? Kalau di sini namanya getek. Getek. Jadi itu Pak, saya ke sana ke pinggir pantai, ada pizza tuh udah jalan. Saya panggil sini. Oh ibu ketinggalan speakboat. Iya Pak, saya bilang sini. Pas Manggilnya nyampe pakai udah- tangan. Iya, saya game aja begini karena udah di tengah lautan Pak. Saya panggil begini, ayo pulang sini saya mau naik. Udah nyampe saya naik begini, nyampe di tempat tujuan. Saya mau bayar, dia bilang nggak usah. Nggak usah Nggak bayar. usah bayar, udah dibayar. Bayar pakai celana dalam aja. Udah turun dari speedboat mau naik mobil angkut ke kotanya. Saya sendiri Pak. Nggak ada penumpang lain. Nggak ada. Iya. Terus saya itu jalan. Jangan-jangan itu kendaraan goib bu. Nggak tahu tuh Pak. Hah? Jin kayak Haji Marco. Turun langsung Naik ada. ojek goib. Turun itu langsung ada mobil angkut. Udah naik saya. Ya. Terus saya bilang, iya deh Pak, nggak usah nunggu dia, nanti ambil penumpang dari tengah jalan aja. Jadi inti ceritanya ibu bawa celana dalam yang 9 hari gak diganti kemana-mana gratis. Iya Pak. Oke boleh. Jalan tuh saya bilang, tuh kok Bapak ini nggak ngambil penumpang? Ya. Katanya. Nggak usah deh Bu, udah jalan aja. Jalan sampai di tempat tujuan. Turun lagi saya mau naik jurusan ke Stein. Ibu-ibu jangan tidur ya, ini cerita dongeng dari Pulau Ambon. Mau ke Stein Pak, mau ke Stein. Bapak jangan terlena tidur ya. Nanti Bapak sampai termenung tidak mendengarkan cerita ibu tapi ngebayangin bentuk celananya ya, jangan dibayangin ya Pak, bentuknya kayak segitiga kok. Udah nyampe di pom bensin saya bilang, Pak stop Pak, ini mau ke sana. Memang ngomongnya pelan bu, kalau orang Ambon tuh ngomongnya halus bener. Nah, Beda sama orang Ambon yang suka datang ke tempat ibu. Ini orang Ambonnya, orang Ambon ningrat. Orang Ambon ningrat, jadi ngomongnya halus. Mungkin kalau ibu ngomong, bapak dan ibu bisa tidur lelap. Tapi kalau orang Ambon yang kemarin datang ke rumah ibu, itu beda. Ibu nggak bisa tidur. udah Enjoy. naik saya ke itu jurusan Stein, di jurusan Stein. Ya. Saya sendiri juga tuh. Tuh, orang Ambon tuh berani bu, Pak, sendiri dia berani. Naik. Kok ini orang nggak ngambil penumpang? Dia bilang Iya. udah jalan aja Bu, udah jalan. Saya bilang. Bukan nggak mau ngambil penumpang bu, karena penumpang yang lain mau naik juga takut. takut. Ini aja ibu cerita pengalaman aja ibu pada takut ya bu ya. Jangan-jangan yang ngomong ibu dari Pulau Seram. Ada kan di Ambon Pulau Seram? Iya Pak, tapi kita di Pulau Baru Bu. Ibu bukan dari Pulau Seram ya? Bukan. Ada gak sih namanya Pulau Seram Iya, di Pak. Ambon? Iya Pak. Nah, Bener. bukan ibu penghuninya.
Bukan. Ada beberapa pulau Pak, ada beberapa pulau. Pulau Haruko, Apa? Pulau Serem. Bacanya mengejanya beda. Pulau Seram namanya. Pulau Seram ya. Seram. Bukan ibu penghuninya di sana, bukan? Bukan Pak. Oke, makanya ini bapak-bapak tadi Pak Haji ini yang ngomong bener gak sih? Bener Pak, tuh asli dari Pulau Serem. Ya itulah. Sampai ke mau naik ke kapal lagi Pak, mau naik ke Kita kapal bikin lagi. ibu lupa. Karena kalau nggak dibikin lupa dia cerita terus. Sampai Mau naik ke sore. kapal, Ya. mau naik ke kapal juga nih nggak punya tiket. Pak mau naik ke kapal juga, kan ini perjalanan jauh ya Bu. Mau naik ke kapal nggak punya duit, nggak punya tiket. Ya gimana ya saya mau naik ke kapal? Ya. Ketemu sama orang dari kampung juga tuh, satu kampung, tapi dia udah beli tiket. Terus dia nanya saya, Kak Imah, kamu mau ke Jakarta juga? Saya bilang, iya saya mau ke Jakarta, tapi saya nggak punya tiket. Ini tiketnya, ayo naik aja. Saya orang pertama naik di kapal. Jadi satu tiket berdua. Iya Pak, dikasih aja begitu. Emang orang dari Pulau Serem luar biasa ya. Satu tiket bisa berdua. Dikasih tiketnya buat saya naik ke kapal. Duduknya di pangku. Oh, duduknya di pangku. Orang ngasih tiket. Oh dia nggak ikut. Dia Jadi ngasih ibu tiket. yang berangkat. Dia Oh bilang, iya. nih tiket tuh kamu naik aja. Kamu naik aja. Naik. Akhirnya ibunya naik. Ya naik saya Pak. Yang ngasih tiket nggak naik. Nggak tahu lagi, pokoknya saya tetap naik. Oh. Sampai di Bapak ini luar biasa perhatiin. Ibu perhatiin ya. Dia aja tiket dikasih bisa dia berangkat. Yang ngasih tiket dia nggak tahu. Jadi ibu yang duduk deket. Ibu-ibu yang deket ini. Awas ngeri-ngeri. Awas lo Bu, ngeri-ngeri lo Bu. Ya itu loh Pak. Mendingan ibu menyingkir kira-kira 200 meter. Pas ya udah tuh sampai di dalam kapal, Ini part 5. Part 5. sampai di dalam kapal tuh. Sampai di dalam kapal masih ada ceritanya nih. Iya Pak, dikumpulin semua bagi yang nggak punya tiket. Yang nggak punya tiket dikumpulin semua, ada 15 orang. Yang di dalam kapal. Yang nggak dapat. Ibu termasuk yang ada tiket apa enggak? Nggak ada. Ibu punya nggak ada tiket? Iya. Iya dikasih tiket tapi entah diambil siapa lagi nggak tahu. Udah diambil lagi, dikasih buat orang yang punya tiket itu. Memang penduduk Pulau Serem begitu. Pulau Seram. Jadi udah dikumpulin semua di dalam kapal itu, satu rombongan itu 15 orang termasuk saya. Tiketnya Pak udah nggak ada. Udah nggak ada tiket Pak. Wow. Ini dengan ibu ngomong coba periksa dompet masih ada gak? Terus apa namanya? Dibilang katanya, ayo semua ngumpul yuk biar bayar setengah-setengah aja. Bayar setengah-setengah aja. Iya Pak. Terus saya bilang begini, bayar. Kan ibu nggak ada uangnya. Iya Pak. Terus saya bilang, gimana ya? Ini gimana ya? Saya nggak punya duit, terus gimana? Ya di sini deh saya pinjam uang aja lah, nanti baru saya bayar. Terus dibilang begini. Jadi ibu pinjam sama siapa waktu itu? Mau pinjam, tapi mereka pada nggak bilang, udah nggak usah. Itu Awas yang deket ibu udah dipinjemin. termasuk 15 orang. Awas loh. Udah termasuk 15 orang. Ini Udah, ibu kan udah acara bayar. pengakuan. Iya Pak. Begitu terus sampai turun, dijemput. Sampai ke sini juga tiap hari dikasih uang. Gratis terus ya Bu? Gratis terus ya, tapi Ya. untuk miliaran. Tenang Bu, Pak, nanti belum. sekitar ibu pada patungan ngasih duit ibu. Jadi belum, maksudnya untuk miliaran itu belum ya Pak? Ya nggak usah dulu Bu, minimal ratusan juta dulu. Alhamdulillah. Ya. Dijalanin, disyukurin, Ya. dinikmatin, udah segitu. Tapi saya minta pasti triliun saya dapat Pak. Ya. Triliun Ibu pasti mesti saya dapat. diperhatiin nanti pada saat ibu keluar dari ruangan, awas jangan sampai salaman dengan ibu. Karena dia di dalamnya ada tas yang udah 9 hari gak ganti. Awas.
Tapi dari salat Gabliyah Ba'diyah tuh Pak, Apa? banyak ininya, banyak mujizat. Banyak mujizatnya ya. Oke. Yang satu kali lagi Bu, itu bisa gak kalau ibu setuju nanti saya kasih hadiah 100 juta. Ibu remes alat kelamin ibu buat salaman ke ibu-ibu di sini. bisa Pak, bisa. Berani saya Pak, berani. Berani? Berani sama bapak-bapak Ibu juga. Ibu berani, bapak-bapak nggak mau, ibu-ibu nggak mau. Korbannya. Mau gak Bu? Ibu dari Pulau Ambon ngeremes celana dalamnya yang di tas. Salaman sama ibu-ibu, semuanya nggak boleh nggak. Ibu saya kasih duit 100 juta. Pasti, Salaman semuanya. pasti. Ibu berani gak? Berani Pak. Ibu-ibu berani gak? Dianya berani, objeknya nggak berani. Setelah saya jalankan selama 4 hari di dalam kapal Pak, itu saya nggak keluar dari musala Pak. Ibu nggak keluar dari musola di dalam kapal 4 hari 4 malam. Iya. Sholat terus ya. Pokoknya saya catat semua dari jam sekian sampai jam sekian. Luar biasa ya. Habis berapa rakaat? 100 rakaat lebih loh Pak. Saya bisa habiskan dalam jangka 1 jam. 1 jam ya, luar biasa. Saya habiskan semua itu dari 18 Ibu habisin, emang ibu makan semuanya? Pokoknya saya nggak mau itu semua, saya harus fokus sampai semuanya selesai. Harus fokus. Yang 5 rakaat juga begitu Pak. Alhamdulillah Pak, sampai di sini, sampai di Jakarta sini tuh kemarin tuh nelpon saya katanya kamu harus cepat pulang. Sekarang orderan kamu udah mau dikeluarin ini dari Pertamina. Soalnya sudah beberapa tahun saya udah mau daftar di Pertamina untuk jual bahan bakar Pak. Tapi nggak nyampe-nyampe. Alhamdulillah kemarin ada yang nelpon saya, udah secepatnya kamu pulang. Ini ada orderan. Tapi kamu ngurusin drum plastik yang isinya 200 liter. Tapi 30 biji. Saya harus ngurusin di Jakarta Pak. Boleh. Nanti di ekspedisi. Nanti dikerjain ya. Oke, tepuk tangan dong dari Ambon. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Yuk, yang lagi mau nanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. Pak Soleh dari Kampung Setu Bekasi. Ya, Mau nanya nih Pak Haji, ya. saya udah liar kemana-mana Pak Haji, ke Pangandaran, ke Pekalongan, ke Gunung Sirah. Nah udah saya buangin Pak Haji selama 9 hari ke 9, 3 bulan lebih Pak Haji. Gimana nih Pak Haji, badan saya masih ada nggak Pak Haji? Badan Bapak, Iya badannya masih kotoran, masih ada nggak nih? badan Bapak masih. Ya hodang-hodangnya Apa Pak mau Haji. Hodang-hodangnya Pak Haji masih mau ada nggak Pak Haji? dicopot alat kelaminnya? Hah? Udah Pak Haji. Udah dicopot. Udah. Tan, periksa Tan. Ada tim periksa. Gini doang Pak Haji, enggak dicopot enggak? Hah? Gini doang, enggak dicopot enggak? Yang Bapak tanyain di badan saya masih ada jinnya apa Iya, enggak? iya, Pak Haji. Setannya masih ada apa enggak? Iya, Pak Haji. Masih Pak, masih. Masih, Pak Haji. Ulangi lagi. Ulangi lagi Pak Karena Haji. udah mendarah daging, jadi diulangi lagi. Sampai alat kelamin Bapak gatal. Udah gatal apa sampai borok Pak Haji? Udah gatal belum? Udah sampai borok. Gatal udah belum? Belum gatal mah, borok doang. Tan, garuk Tan. Pakai beko, pakai beko. Beko. Jadi nanti alat kelamin Bapak gatal. Bapak Iya. minum lagi. Sampai alat kelaminnya nggak gatal. Baru bersih. Itu masih ada. Ulang lagi Pak Haji ya. Ulangi lagi. Iya Pak Haji, siap saya ulang lagi. Oke? Iya, siap Sip. Pak Haji. Yuk, yang mau nanya lagi. Oh, iya. Maaf Pak Haji, ini Ibu mau testimoni yang kemarin kabul hajat di grup. Mana? Ayo sini. Testimoni, yuk. Sini, yuk. Nama. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Evi dari Depok. Saya berdoa dulu Pak Haji. Ya, berdoa dah. Kita. Enggak, bukan kemarin. Saya Oh. bilang kantor saya libur. Saya bilang gitu ya, biar saya pengen ke RBAY hari Sabtu. Benar Pak Haji, kantornya libur. Oh iya. Ya, jadi saya bisa ke sini.
Ya. Jadi perusahaan ibu bergerak bidang apa? Oh, saya bekerja di asuransi Generali, Pak Haji. Oh, asuransi. Iya, Generali. General. Iya, Generali. Oh ya. Ya. Ayo Jadi testimoninya. saya testimoni yang kemarin itu, yang anak saya sudah terkabul. Yang pertama kan kuliahnya bisa lulus tepat waktu. Karena namanya ibu-ibu pasti kepingin anaknya cepat lulus supaya tidak bayar kuliah lagi, Pak Haji. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat itu tidak sampai 1 bulan anak saya sudah bisa langsung sidang skripsi. Dan pada saat sidangnya itu saya berdoa dosen tidak banyak pertanyaan. Dan ternyata benar pertanyaan hanya sedikit dan lulus dengan sempurna skripsinya. Ya, terus setelah itu saya tetap ini ya saya kerjakan terus yang ilmu RDAY supaya anak saya bisa cepat bekerja. Dan alhamdulillah anak yang nomor 2 itu sudah bekerja sebagai auditor. Biasanya kalau kerja itu kan pasti tidak langsung diangkat karyawan ya Pak Haji, itu pasti kan masa percobaan dulu. Jadi setiap hari itu saya selalu colek Colek apa? colek memang Pak Haji. Tempelkan ke anak, pura-pura saya bangunin dia, bangun nak sudah siang, nanti kamu terlambat. Padahal dalam hati saya, kamu diangkat sebagai karyawan. Penghasilan lebih dari umurmu, saya bilang gitu Pak Haji ya. Walaupun belum tercapai mungkin gajinya dia berapa, tapi saya selalu bilang gajinya melebihi umurmu. Dan alhamdulillahnya sudah diangkat jadi karyawan tetapnya. Sekarang. Iya. Ya. Terus kalau anak yang ketiga, pada saat itu kan saya nguliahin 2 anak. Maaf saya bukannya jadi Tuhan kecil ya. Jadi selama ini itu yang biaya sekolah itu saya, bukan suami saya. Suami saya itu tugasnya menjaga anak saya Pak Haji. Karena anak saya takut orang, jadi sejak bayi sampai dia sudah SMA, suami saya tuh tugasnya yang mengasuh anak saya, mengantarkan les, jaga di rumah, masak dan lain-lain, saya yang bekerja. Oh, jadi Iya. istri Istri. yang cari uang, Betul. suami di rumah yang pakai daster. Ya, karena saya tidak bisa peran saya sebagai ibu kayak Ya, kurang jadi luas. ibu ini nggak bisa sebagai ibu masak, nyuci nggak bisa ibu hanya cuman bisanya ngelahirin aja. Betul. Kenapa nggak ditukar itu alat kelamin nama suami? Karena suami saya juga lebih pantas merawat bayi. Saya Oh, nggak iya. bisa merawat bayi. Oh iya, dia gendongnya lebih lembut ya. Lebih lembut. Kalau Dan- ibu nggak bisa gendong ya, bawaannya pengen ngebanting Iya, aja. Dan itu memang bapak saya, ibu saya yang menyuruh. Karena anak saya takut orang, termasuk takut di lingkungan sendiri. Jadi ibu kalau sama suami ML, ibu posisi berarti nggak di bawah dong, di atas terus. Ya sesuka saya Pak Haji, mau di bawah, di atas, dimanapun tempat. Bisa? Bisa. Wow, tepuk tangan dong. Istri fleksibel, Fleksibel. bukan istri double. Dan itu alhamdulillah juga. Jadi kalau ibu ML tuh ibu yang minta atau ibu yang nawarin ke suami? Ya kayaknya saya lebih banyak Pak Haji. Ibu lebih Lebih banyak. Ya. Jadi ibu yang nawarin? Ya. Wow. Lebih banyak saya. Gimana bu kalau mau nawarin ML ke suami bu? Ngomongnya gimana? Apa ya? Ayo ya biasa aja. Oh iya. ML atau apalah biasa. Terus suami jawabnya apa? Mau lah, akhir-akhir ini sejak kenal RDA ada hambatan juga. Apa hambatannya? Pada saat itu dia pernah senam, terus akhirnya pahanya ini kayak kesleo ya Pak Haji, dan akibatnya ketarik ke alat kelamin. Oh, Iya. jadi alat kelaminnya keseleo. Ya termasuk kesleo juga kali karena mengecil. Apa jadi? Ibu tidak udah makan. kebayang belum alat kelamin keseleo? Karena mengecil ya. Iya sudah nggak bisa ngaceng lagi saat itu ya. Gimana tuh kalau alat kelamin keseleo? Baru denger gue. Bukan, ya pokoknya kecil gitu Pak Haji. Kecil. Ya, terus nggak bisa ngaceng ya. Gak bisa ngaceng. Ya, saya pikir apa dia itu stres karena tekanan atau apa? Karena suami saya tuh orangnya pendiam, nggak suka cerita. Jadi terakhir kapan ML sama ibu Terus dia? saya ingat kalau saya kan seneng banget dengerin YouTube Pak Haji, saya perhatiin, saya ikutin, ada centong.
Nah, pada saat saya pulang kampung itu, saya minta centong ke saudara saya Kampungnya di mana? di Temanggung, Pak Haji. Temanggung. Ya. Centongnya saya bawa, saya pakai, ternyata bisa ngaceng lagi. Bisa ngeceng lagi. Wow, tepuk tangan. Ibu gimana bisa yang nggak ngaceng kok bisa ngaceng? Gimana nyentonginnya ngomongnya gimana? Perhatiin Bu perhatiin Pak, perhatiin. Yuk contohin. Oh iya, Pak pinjem Pak alat kelaminnya Pak buat nyontohin. saya ingat pokoknya apa yang diajarkan Pak Haji ya saya ikutin. Coba Ngaceng. nyentongin gimana nyentonginnya? Ibaratnya. Saya pegang ini. Ya. Nah, coba. Ini kan ibaratnya ituan ya. Ya, Nah, betul. terus. Saya pakai centongnya, centong itu yang dikasih itu centongnya yang panjang gitu Pak Haji, karena ya punyanya itu. Ngaceng, panjang. Deketin mic-nya. Ngaceng, panjang. Bisa bangun, alhamdulillah. Dalam hati saya, ini kalau ke dokter berobat sudah habis banyak dan belum tentu sekaligus bisa baik kan Pak Haji. Jadi ya bersyukur ya. Dengan Bu, bisa gak nanti Ibu pulang dari RDAY Ibu buka praktek? Kebetulan nih pasien udah yang daftar ada 7 ya? 7. Nggak lama sih, nggak lama kok itu. Gak lama katanya gak lama. Gitu. Jadi Berapa lama Bu? saya nggak tahu ngitung Pak Haji karena itu kayaknya cepat sih prosesnya ya dengan centong gitu. Wow luar Iya. biasa. Iya, bagus centongnya. Jadi kalau Di saya Depok Ibu gak mau buka praktek? enggak Pak. Ma Erot udah gak ada. Ini ganti namanya Bu Erot. Bu Erot dari Temanggung. Lumayan. Tahu gak kalau dari Temanggung alat kelaminnya sebelum dikerok dipopok dulu pakai daun tembakau. Pak Haji tahu aja dan tembakau. Iya pakai daun tembakau baru ditepok ya Bu ya. Iya, tapi saya kalau ada hal yang baik saya itu bercerita ke teman. Misalnya teman saya sakit apa ya, saya kasih tahu pakai centong kuno ya kalau bisa terus Manjur ya. manjur ya kadang saya pinjemin, saya kan punya 3 saya pinjemin. 3 centong. Iya Pak Haji. Bapak mau pinjem gak? Mau. Enggak. Saya pinjamkan ke teman, nanti saya bilang kamu jangan sampai hilang soalnya nanti masih dipakai lagi kalau ada teman yang butuh saya pinjamkan gitu Pak Haji. Iya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya bisa bantu teman lah. Jadi Ibu banyak meraktekin ilmu RDAI yang terkabul ya ke putra putrinya ya. Iya, putra dan Ke putra semua ya. Iya, Yang satu yang terkabul nomor 1 apa? nomor 1 yang mau kerja ke Jepang Pak Haji. Ke Jepang. Iya. Udah berangkat ke Jepang. Sudah tanda tangan kontrak berangkatnya Wah, nanti bulan tepuk Mei. tangan Iya. dong. Nomor 2 Nomor 2 yang auditor itu. yang auditor. Yang nomor 3 Nomor 3 alhamdulillah SPP-nya sudah bisa kebayar. Saya nggak punya uang. Terus itu anak saya nggak tahu caranya dia bisa bayar sendiri karena anak saya juga sambil bekerja. Alhamdulillah. Yang keempat suami sekarang udah bisa ngaceng lagi. Ngaceng lagi. Wow. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ngaceng. Tapi hajar saya masih banyak yang belum. Boleh, tadi ajarin ya. Iya, Oke, yang yuk lain. duduk. Iya, terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak dan Ibu, ada yang mau testimoni lagi? Tanya, Atau Pak. mau nanya boleh? Tanya. Setelah Ibu Ngaceng, siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Darwin, Pak. Darwin Ya, dari Bengkulu. dari Bengkulu. Ya, jadi saya dengar di sini kan teman ini kan tidak ada dari Sumatera ini, cuman saya sendiri mungkin. Jadi saya punya Ini Ambon. Oh ya, Ini jadi Ambon. Bapak jadi pisangnya mau nggak? jadi walaupun saya nggak pegang duit sekarang, saya punya cita-cita punya travel yang bisa ke RDAY. Oh, Mohon iya. doa Pak Haji Dwi. Bapak mau buka travel dari Jambi ke RDAY. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu ke RDAY. Ya. Mobilnya apa kira-kira? Bus lah Pak. Bus, Ya. bukan bus. Bus. Dan doa-doa saya terkabul dengan baik. Ya, pasti. Terus Sekian mau saja. promosi atau mau gimana? Permohonan jadi Pak. Hah?
mengajukan aja cita-cita saya begitu. Oh boleh. Jadi kenapa- Cita-cita Bapak pengen bikin travel dari Bengkulu ke RDIY. Ya, jadi Boleh. kenapa kawan-kawan saya banyak yang mau ke sini tapi belum tahu jalannya. Jadi saya ini diutuskanlah sebagai pertama lah yang ke sini dari daerah kampung saya itu. Oh banyak teman Bapak mau ke RDIY. Ya. Nah, nanti Bapak yang bawa ya. Ya. Dari Bengkulu ke RDIY. Ya. Boleh. Bapak kapan memulai kata Mbak Nadia? Nanti disponsorin langsung sama Mbak Nadia. Ya secepatnya Pak. Kalau bisa bulan ini. Bulan ini. Ya. Ya udah, nih Bapak sini. Promosi. Saya tinggal di Bengkulu. Buat teman-teman yang tinggal di Bengkulu mau datang ke RDIY bisa hubungi saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu, Pak Darwin, nama dari Darwin dari Bengkulu. Bagi teman-teman yang berada di Bengkulu bisa hubungi saya yang mau ke RDIY di Bogor. Nomor HP 0856 0977 9990. Saya ulangi 0856 0977 9990. Nama travelnya apa Pak Darwin? Udah ada namanya belum? Berkah bersama. Berkah bersama. Berkah bersama. Ini berkah semesta. Janganlah. Jangan sama. Bikin travelnya. Nama travelnya Pak Darwin. Travel maju terus, ogah mundur. Ayo, siap. Ya, maju terus, ogah mundur. Ada di Indramayu ngomongnya gagap, saya bikin nama travelnya travel blow on. Itu waduh, langsung mati dipanggil blow on. Aduh. Bos, hubungin Rian bos. Jadi maunya saya Pak, Bu. Udah nggak apa-apa, ayo duduk. Ini kakaknya blow on, ayo duduk. Jadi Bapak dan Ibu, semua kalau misalkan kita punya hajatnya A, B, C, D, apa aja hajatnya. Kuncinya nomor 1 Bapak dan Ibu niatnya harus bulat. Kita kebanyakan niatnya suka nggak bulat, niatnya lonjong. Saya maunya niatnya bulat, apapun. Niatnya dibuletin dulu. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya saya. Kalau Bapak dan Ibu dagang, pasti rame. Jadi Bapak dan Ibu bisa gak ngucapnya itu diulang-ulang. Kalau di RDIY, alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali. Terus Bapak dan Ibu sambil ngomong, pasti rame, pasti milik. Kalau Bapak dan Ibu pengen buka cabang, pasti buka cabang. Diulang-ulang. Karena tamu RDIY, alhamdulillah seperti itu. Nah Bapak dan Ibu juga begitu. Dulu teman-teman yang rata-rata pada buka travel itu nggak punya kendaraan, mobilnya sewa. Alhamdulillah sekarang pada punya kendaraan. Ada yang punya bus, ada yang punya middle bus. Nah, Bapak dan Ibu juga harus begitu. Apapun usahanya, mau laundry, mau catering, mau apa aja. Oke? Yuk, yang mau nanya. Siapa lagi? Bapak dan Ibu yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya saya Kasanah dari Lampung, Pak Haji. Lampung. Iya. Pertanyaannya apa? Saya meminta izin bisa ibadah ekstrim di sini kalau pagi membantu membersihkan masjid.
sambil istiqomah, belajar istiqomah menjalankan ilmu RDAY, karena kalau pulang anak-anak belum setuju dengan ilmunya Pak Haji. Kalau bersihin masjid nanti bareng sama itu. Bom kar, kan ada bom kar. Nanti. Saya bagian nyapu Pak Haji. Hah? Yang menyapu. Oh nyapu. Iya, kalau Pak Haji Ari kan vakum. Oh iya. Iya. Awas nanti kamu kesedot, enggak? Tidak, alhamdulillah Oh, Pak Haji. ya oke. Ada lagi? Itu aja. Boleh. Nah, terima kasih Ya. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu yang mau nanya, bebas mau nanya apa aja. Bebas mau nanya apa aja. Bebas. Ayo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya yang kemarin yang bawa tamu yang kehilangan emas 100 gram itu, Ya. saya sampai sekarang ninggalin diri di sini. Nanti pulangnya habis ini. Mau testimoni lagi Pak Haji? Boleh. Tinggalnya di mana? Serang. Serang. Yang terapis itu, Kang Sabeni. Yuk, testimoninya apa? Testimoninya saya kesini itu dilarang sama bapak saya, tapi saya mau buktiin supaya cair gitu. Iya. Tapi yang kecil-kecil doang Pak Haji, karena belum bisa 12 juz, baru 4, 5 gitu. Oh, Bangun iya. jam nolnya itu. Jadi kemarin juga wirid alhamdulillah itu kenal sekilas udah dapet 1 juta lebih. 1.100.000 dari orang linglung, tapi di PO itu ada kerjaan bisnis kecilan di sana. Jadi katanya ilmu apa tuh, ilmu gak jelas katanya, celana dalam lah inilah. Kalau dekat saya bawain golok katanya. Iya. Saya Tenang, saya tidak takut ada orang Ambon. jadi saya kesini. Dia bawa golok, orang Ambon bawa celak bisa. Iya. Jadi Gue tadi gak mau ketawa jadi ketawa. walaupun dilarang sama bapak saya, ya saya kesini aja gitu, gak bilang-bilang lagi gitu kan, gak bilang-bilang lagi. Saya mau buktiin aja gitu, karena yang kecil-kecil banyak yang terbukti. Waktu kehilangan dompet juga pernah ketemu lagi. Waktu kehilangan, ada yang kehilangan motor pernah, cuman praktekinnya saya dicobek itu, bukan di, kalau tadi kan di daun pandan ya. Ya. Jadi 1212 yang ke rumah saya juga ada gitu Pak Haji, orang-orang yang bertanya gitu. Kenapa kamu nggak bikin pengobatan RDAY cabang Serang? Ya maunya kayak gitu disabdain, maunya Iya, kayak kamu buka ilmu RDAY cabang Serang. Jadi kamu praktekin ilmu RDAY Iya. buat nerima pasien-pasien di Serang. boleh. Jadi kamu subkontraktornya RDAY di Serang. Boleh Pak Haji ya. Oh boleh. Boleh lah, masa nggak Siap boleh. Pak Haji. Ya, Nanti pasiennya kan banyak. pasti. Nanti kamu bikin grup kayak Tanti, bikin grup kayak Rina, bikin grup kayak Vita, kirim grup kayak Pak Mail, bikin grup kayak Bu Prapti, kirim grup kayak Bu Sari, Pak Marican. Nanti grupnya besar, nanti kamu maintain, praktekin ilmu kearifan lokal. Iya, saya kesini juga kan sering bawa tamu itu kan paling PT-PT gitu ongkosnya gitu kan. PT. Yang ya kalau saya bayar nggak bayar, masa wasilah saya bayar. Jadi kamu juga. dari Serang ke sini naik apa? PT-PT itu mobil patungan. Oh iya. Nah, tapi saya mah gratis gitu. Oh bapaknya gratis. Iya, udah. Tamu-tamu yang pada patungan. Iya, saya kesini udah 8 kali ya. 8 kali. Sekarang Bapak mau promosi buat teman-teman yang di Serang yang mau kemari, saya bisa anterin pandu gitu. Udah kemarin duduk sama Pak Haji kemarin. Kapan? Waktu minggu kemarin. Nih sekarang maju lagi, promosi lagi sini. Ayo maju lagi. Saya dari Serang buat teman-teman yang mau saya santet gitu. Sini. Promosi biar Iya, tamunya banyak promosi. aja Pak Haji. Ya. Promosi. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akang Sabeni Ar-Rafiq dari Serang Banten
ahli pengobatan totok saraf jari petir. Ahli pengobatan totok saraf Jari petir. jari petir. Jadi kalau ibu ditotok sama dia langsung kena penyakit saraf. Jadi bapak ini buka praktek pengobatan totok saraf jari petir. Alhamdulillah Baji, kalau tadi juga ya kemarin sedekahnya saya sedekah profesi. Kalau uang kan seadanya doang gitu kan, nggak ekstrim banget. Jadi sedekah profesi itu bebas ya Pak ya, mau berapa aja. Jadi kamu bisa ngobatin penyakit apa aja? Kalau yang stroke alhamdulillah kurang lebih 6 orang ada. Sembuh? Sembuh, cuman tapi ditambahin. 6 orang sembuh? Iya, tapi ditambahin sama alatnya Pak Haji itu. Apa? Centong. Oh centong, ya. Makasih banyak itu. Oke, selain ngobatin stroke apalagi kamu bisa ngobatin apa lagi? Gurah mata. Hah? Gurah mata. Gurah. Media ditiup aja gitu. Tapi, ditiup. Tapi itu medianya wiridan sih. Harus wiridan. Gurah mata. Kalau gurah alat kelamin wanita bisa gak ditiup? Iya kebetulan nih mau satu lagi nih, ngomongnya cuman malu dong Baji. Waktu pertama kesini, kedua kesini, ketiga kesini punya gurah mata ditiup Bu. Kalau alat kelamin ibu mau digurah, iyalah ditiup juga. Biar megar gitu. Biar megar. Maunya biar rapet, kamu megar. Wangi. Iya Baji, itu sayangnya saya belum bisa praktekin ilmu kasih cinta kasih itu karena istri minta cerai. Jadi cari jodoh juga nih. Dicari jodoh, ayo promosi. Ya, saya jodoh. lagi nyari jodoh. Dicari buat jodoh. bapak dan ibu yang punya putri atau ibu yang tidak punya pasangan, ini lagi nyari jodoh. Ayo promosi. Cari jodoh. Yang berminat ya. hubungi di HP nomor. Asal jangan nuntut aja. Dengerin ya Bu, dengerin. Tadi ngomong apa? Asal jangan emang ada. Asal jangan nuntut aja ya. Nanti ya saya janjiin ya pasti dibawa bahagia gitu. Jadi nanti ibu-ibu yang mau dikawinin sama bos hanya dijanjiin bahagia aja. Mau gak Bu? Gak mau. Bahagia dunia akhirat Pak. Ayo promosi. Dicari kriterianya apa perempuannya? Kriterianya rajin ibadah. Keduanya ya nggak tentu cantik juga sih. Yang penting mah setia. Pinter masak nggak? Setiap tikungan ada ya. Pinter masak ya boleh. Jangan nuntut ya. Bu, syaratnya emang sama bapak katanya tadi bisik-bisik Pak Haji. Yang penting ada alat kelaminnya aja. Ibu ada gak? Yang penting rajin bisa ngajak aja. Rajin bisa ngajak, katanya dia rajin bisa ngajak. Bapak nih ML sehari minimal 15 kali. Alhamdulillah. 5 kali Pak Haji pernah. 5 kali pernah ML? Nyentongin sendiri. Iya. Iya. Sehari 5 kali. Tapi nggak dikasih duit Bu, abis udah 5 kali. Enggak dikasih Cuma duit. dikasih voucher. Voucher Indomaret sama Alfamaret senilai 5.000. Paket 10.000 paling. Dasar laki-laki begini mana ada wanita yang mau. Alhamdulillah Pak Haji udah 3 kali. Udah 3 kali? Udah kali. Dia 3 kali kawin? 3 kali nikah. Ini yang kalau nikah lagi ini yang keempat? Yang keempat. Wow. Bos, lo kan udah 3 kali nikah. Lo kan 3 kali nikah. Lo 3 kali nikah. Lo jawab nih yang jujur. Nanti gue kasih modal 1 miliar. Amin. Ada berapa
wanita yang udah lo toblos sampai hari ini? Dari umur lo 15 tahun, ada berapa wanita yang udah lo toblos? 3 doang. Cuman istri doang. Ya, serius. 3 doang. Ya, Coba kalau- ngaku dulu nih 1 miliar di depan mata. Demi Allah kalau masalah istri 3. Ya Kalau keong? Enggak, kalau pacaran belum pernah toblos-toblosan, baru deket-deketan doang gitu. Kalau kepiting? Enggak. Kejepit kepiting udah pernah belum alat kelamin kamu? Kejepit. What ya? Ayo promosi. Enggak, ya. Dicari istri tercinta, kriterianya apa coba? Cari istri tercinta, kriterianya rajin ibadah, jarang minta duit. Ah! Mana ada? Aduh. Ini bagusnya kalau suami begini dibunuh aja dah. Mana ada, ya Allah. Kalau yang namanya uang kan kesenangannya para istri ya. Bawa ke toko emas Anugrah. Bawa ke toko emas Anugrah di BSD ya. Bawa ke toko emas Cikini ya. Ini malah dibeliin apa? Gak boleh. Seblak. Mana ada wanita mau dirayu cuma dikasih seblak doang. Yang berminat hubungi di HP nomor coba. 0831 Gak ada yang megang HP lo, perempuan lo di atas yang gak ada. 0831 37 13 20 perjuangan. Ya Allah. Sip, tepuk tangan dong. Yo duduk boleh. Alhamdulillah. Yo. Tan lo daftar Tan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya cuman mengingatkan Pak Haji. Ya. Jamnya kan mau jam 12. Ya. Penasaran saya dengan testimoninya Mbak Nadia. Ya. Soalnya saya sebentar mau balik Manado. Ya. Terima kasih Pak Haji. Oke, sip. Yo yang lain. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan nama saya Gunari dari Bogor. Dari Bogor. Mau minta pendapat ke Pak Haji. Selama ini berumah tangga saya ya, mungkin terus terang nih sama Pak Haji. Jadi ingin punya rumah gitu Pak Haji. Apa gitu syarat-syaratnya? Demikian Pak Haji. Kalau punya rumah itu pasti Pak. Contohnya kalau kita beli burung kan dibeliin sangkarnya. Kalau kita beli jangkrik aja dibeliin rumahnya jangkrik dari bambu. Jadi Bapak rumah pasti. Sekarang Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di wilayah Ciapus Pak. Bang Nurkim. Nah itu tinggal di tempat yang sekarang itu Bapak colek alat kelamin Bapak. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Nanti rumah Bapak 1000 meter. Bapak colek alat kelamin Bapak, tempelin ke dinding. Yang tempat Bapak tinggal sekarang, apa itu kontrakan, apa itu numpang. Ini berlaku semua. Nanti Bapak punya rumah 1000 meter. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin Bapak masih ada apa enggak? Iya nih Pak. Mungkin Sekarang alat kelamin Bapak masih ada enggak? Kenapa Pak Haji? Sekarang alat kelamin Bapak masih ada apa enggak? Masih ada dong. Kasih lihat dulu ibu-ibu. Iya. Iya. Ya gitu Pak Haji ya. Jadi syarat yang harus dilakukan untuk saya untuk sehari-hari di rumah bagaimana Pak Haji? Tempelin alat kelamin Bapak ke dinding rumah. Kalau memang itu Bapak anggap lama Pak Haji nempelin, langsung aja Bapak copot, langsung dibikin bingkai. Ya. Bohong nggak 9 hari langsung jadi rumah. Amin, amin. Ya. Namanya rumah keong. Ya Pak Haji. Ya demikian Pak. Pak Haji terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bos.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak, Ya. nama saya Rizka Rismawati dari Siapa? Rizka Rismawati. Rizka. Iya. Enggak, saya mau nanyain gini, Pak. Kan ada rumah maksudnya. Terus kan itu agak sengketa sama anak suami saya. Apa? Agak sengketa dari sama anak suami saya. Sengketa anak sama suami. Enggak, anak dari sama saya gitu maksudnya. Anaknya suami saya. Oh, ini ibu istri kedua, ketiga, Kedua, keempat. aku kedua. Dia suami saya punya anak. Setelah gitu kan suami saya meninggal. Terus rumahnya, tapi ini teh kan mau diurusin sama saya, masih atas nama suami saya. Tapi Suami ibu udah meninggal. Ya, udah gitu. Jadi ibu kalau kawin lagi yang ketiga nih. Belum ada kepikiran Pak Ji. Enggak kalau kawin lagi. Iya, Yang ketiga. Iya, yang ketiga maksudnya. Terus bakal Ini jadi cari ada yang keempat. Nggak mau ya. Soalnya udah ada pengakuan sih ya. Iya. Cari istri yang tidak minta duit. Gimana? Itu bakal jadi milik saya apa enggak sama anak-anak saya gitu Pak Ji? Apa? Itu bakal jadi milik anak saya apa gimana Pak Ji? Jadi milik mbaknya. Adakah anaknya suami saya pada sadar apa enggak itu? Nanti dilepas. Kan dia kan lagi ada di sini. Nanti kalau dia di Papua kan dia juga udah nggak ngurusin lagi. Tenang aja. Oh gitu ya. Biar dia ke Papua aja ya. Oh iya iya. Ke Nigeria atau ke Ethiopia. Oh iya iya. Iya. Yang penting mbaknya yakin. Yakin ya. Bisa gak yakin? Yakin insya Allah. Ya. Makasih ya Pak Ji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ji. Pak Ji. Ya. Saya Endang dari Cikarang. Ina. Endang. Endah. Iya. Endang dari Cikarang Pak Ji. Sorry. Saya mau minta solusi Pak Haji ya. Gimana caranya supaya saya kan pernah punya agen minuman nih Pak. Cuman sekarang ini lagi masa kolaps. Jadi sampai sekarang tuh saya mau jual rumah untuk supaya saya bisa jualan lagi. Apakah untuk kelanjutannya saya bisa Agen minuman tuh kayak gimana? kayak aqua, kayak mineral gitu. Saya ingin seperti dulu lagi gitu loh Pak Haji. Dulu penjualannya itu bagus lumayan. Tapi sekarang ini lagi merosot dan saya tuh ingin bangkit lagi. Apakah itu bisa saya dapatkan seperti yang sebelumnya? Bisa, tapi dikeluarin dulu jinnya, khodamnya yang ada di badannya mbaknya. Oh saya ada kodamnya. Hah? Ada. Ada jinnya, ada khodamnya. Jadi mbaknya tuh kalau suruh ngutang juara satu. Misalkan mau gak nih gue pinjemin duit, mbaknya pasti ambil. Itu gak boleh. Kalau bisa jangan minjem tapi jadi milik. Nah caranya apa? Khodamnya di badan mbaknya dihilangin dulu. Ciri-ciri orang ada khodamnya di badan kita, ciri-ciri apa sih? Motornya pasti motor cicilan. Mobilnya pasti mobil cicilan. Rumahnya pasti rumah cicilan. Kalau punya suami pastilah suami cicilan. Jangan dong Pak Haji. Kebetulan Suami cicilan tau gak Bu? Enggak. Suami yang pecicilan. Alhamdulillah enggak sih Pak Haji. Kebetulan dia ada dan dia sakit stroke sekarang. Enggak, motornya cicilan enggak loh? Iya. Iya, motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Laki lo sekarang misalkan lagi stroke, ya sekarang. Dulu kan waktu nggak stroke kan cicilan juga. Cicilan tuh maksudnya gini Bu. Maunya kita para istri, suami kadang nggak nauin. Harusnya kita nauin dong. Oh iya kulkas kita satu pintu. Kalau suami yang nauin, mah beli kulkas 2 pintu. Mah beli kulkas yang kalau diketuk, tuk 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 tuk. Pintunya terbuka sendiri. Ada gak? Ada. Harganya cuma 31 juta. Murah kok. Tuk 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 tuk. Nah itu namanya suami yang perhatian. Jalan-jalan dibawa ke toko emas Anugrah. Ini bawanya ke toko emas hutang. Jadi kita belinya hutang. Enggak lah lo keluarin dulu jinnya. Nanti kalau udah keluar baru. Caranya Ada lagi? gimana Pak Haji? Oh cebok alat kelaminnya. Air cebokannya diminum. Buat masak nasi dan buat minum. Sampai berapa? Selama 9 hari sampai alat kelamin lo gatal. Kita kalau udah gatal lo ulangin lagi sampai gak gatal. Udah nanti bersih duit datang sendiri. Duit datang sendiri. Kalaupun punya motor cicilan ada yang lunasin. Kalau ada mobil cicilan ada yang lunasin. Ada rumahnya nyicil dilunasin. Begitu. Ini berlaku buat semua.
apakah nanti dengan sendirinya Allah akan kasih jalan atau modal kembali ke saya atau gimana Pak Haji? Nanti ada yang ngasih modal kamu. Nanti ada yang ngasih modal kamu. Oke, makasih. Bos, gua kasih modal nih. Tapi kalau lu masih ada jin sama hodam, yang datang bukannya modal tapi debt collector. Setan ketemu. Setan. Kalau kita didatengin debt collector, serem nggak? Serem lah. Karena kita belum bayar. Tapi kalau ibu nanti jinnya hilang, yang datang uang bukan debt collector. Pak Haji, Tinggal ibu sorry. pilih Itu aja. kenapa bisa terjadi pada diri saya itu? Kenapa? Apa? ya, Pak Haji? Kenapa hal itu bisa terjadi sama diri saya? Kenapa? Karena lo gatel, pengen nambah modal, pengen usaha ini lo gatel, pengen apa aja, pengen usaha ini nggak boleh bos. Jadi akhirnya setannya masuk ke situ. Ayo ngutang, ayo ngutang. Udah ngutang aja. Akhirnya lo kelilit utang, kejerumus. Nah itu setannya dikeluarin dulu karena udah mendarah daging. Dan dia ngisep rezeki kita. Ibaratnya kalau kita makan sepiring, dia makannya sebakul. Kita makannya seporsi, dia makannya 10 porsi gitu loh. Jadi kamu sampai tua ya begini aja. Yang ada malah nambah terus. Tapi kalau jinnya udah dibuang, bersih. Itu. Ada lagi? Ya, oke. Makasih Pak Haji. Sip, yuk, ibu apa? Bapak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Nano. Umur saya 75 tahun. Wow, masih muda banget. Justru yang akan saya pertanyakan, Pak Haji selalu bilang barangnya masih ngaceng nggak? Iya, nah, masih itu ngaceng yang nggak? selalu dipertanyakan. Bapak masih ngaceng nggak? Masih, alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Saya tolong kawinin kuda saya yang betina, kurang pejantan saya. Itu Pak. Kapan terakhir Bapak ML? Rasanya Ngaceng. Kemarin? Iya. Oh iya. Sama siapa kemarin. Bapak ML-nya? Tentunya sama istri. Kenapa nggak sama Mbak betina? Kasihan istri. Istri umur berapa? 72. Iya, Bapak 75. Iya, kasihan dong Pak udah 72. Kenapa? Nah, ini saya pertanyakan, apakah pakai Mbak betina aja yang umurnya 2 tahun? ada pengaruhnya nggak dengan rezeki yang akan kita terima? Pak, tamu saya usianya 89 tahun. Duitnya nggak ada serinya. Apa yang dilakukan sama dia? Dia ML setiap hari, nenen setiap hari. Nah Bapak coba praktekin itu. Bisa gak nenen setiap hari? Bapak sebelum ML nenen dulu gak? Enggak, langsung ML. Enggak. Harus nenen dulu. Gimana mau nenen Pak Haji udah peot, nanti dipompa Pak. Pakai. Satu lagi. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Nenen mantap. Saya punya anak, kebetulan mobilnya ini ditarik sama leasing. Itu sebetulnya tidak sepengetahuan saya, karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi tidak tahu aja udah ditarik aja. Ya kan dia nggak bisa bayar Pak cicilan. Kalau nggak bisa bayar ditarik dong. Yang saya sayangkan itu, yang sangat saya sayangkan. Kalau saja ada pemberitahuan komunikasi dengan orang tua, mungkin saya bisa memberikan saran. Karena tidak ada komunikasi, tahu-tahu ditarik. Debt collector nggak mau Pak disaranin, debt collector maunya dibayar. Bukan, anak saya maksudnya. Anak sayanya Pak, bukan debt collectornya. Anak sayanya yang tidak mau diberi saran gitu. Susah komunikasi dengan orang tua. Sekarang maunya Bapak gimana? Mau saya apakah bisa kembali lagi? Bisa dong Pak, tadi kan ada tuh yang mobil hilang bisa balik, dicolong mobil hilang bisa balik, STNK hilang bisa, ijazah hilang. Mosok mobil nggak bisa? Bisa Pak. Bisa. Sambil Bapak ML, Bapak sambil ngomong mobilnya kembali lagi, sambil ML Bapak ngomong begitu. Tapi harus nenen dulu, bisa gak nenen dulu baru ML? Coba, insya Allah pasti.
Apa yang Bapak nggak minat nenen? Kok Bapak langsung maunya ML? Kenapa nggak mau nenen dulu? Apa nenennya udah rata? Enggak sih. Enggak, masih ada, masih melenduk, masih melempung. Masih bagus. Masih bagus. 72 tahun. Nenennya masih montok. Dikasih apa tuh Pak rahasianya? Kata istri, kok masih 72 tahun masih montok nenennya? Salah satu di antaranya di samping olahraga masih lumayan ada sedikit ilmu dari Pak Haji. Apa tuh? Selalu dibuka, nggak pernah pakai ya. Iya. Itu selalu dibuka. Kalau malam ya pastilah digoyang-goyang. Oh iya. Bukan sama saya tapi sama yang bersangkutan sama istri saya. Itu selalu dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih montok lah. Masih montok ya. Ya. Masih montok. Kenapa Bapak nggak nenen dulu pada saat itu? Kenapa langsung ML dulu? Kenapa nggak proses nenen dulu? Ya kelihatannya malu-malu gitu. Yang malu-malu siapa? Istri saya. Oh, istri malu-malu. Sulit. Apa? Sulit diinikannya. Di rabanya susah. Iya. Oh iya. Kenapa Bapak nggak ngumpet-ngumpet ngerabanya? Umpet-umpet. Kadang-kadang suka dicoba juga. Udah dicoba? Udah dicoba. Hasilnya gimana? Ya begitulah. Hanya sebentar paling Pak gitu. Mungkin ibu lihat Bapak udah 75 tahun jadi dia nggak nafsu. Bisa gak Bapak cari foto artis yang usia 30 tahun pakai topeng? Terus lah Pak. Terus lanjut. Masih ada satu lagi Pak. Iya. Saya mau pergi keluar dari rumah. Saya niatkan mau berusaha mencari rezeki ya. Yang sebetulnya memang rezeki mencari kita, mengejar kita. Tapi ini kita mau coba. Yang saya aneh apakah saya yang salah doa atau apa gitu. Bapak nggak salah doa. Doa tuh ada di atas lagi tingkatannya doa, namanya baca Quran. Jadi doa itu ada lagi tingkatan yang paling tinggi namanya baca Quran. Di bawahnya tuh doa. Jadi Bapak jangan berdoa, diganti jadi baca Quran. Bisa gak? Ya, paksain. Nanti lihat hasilnya ya. Luar biasa. Ya. Kalau nenen wajib, Bapak bisa gak kalau nenen dipaksain wajib setiap hari? Pasti saya akan coba. Gimana minta nenen sama istri kalau boleh tahu caranya? Ngomongnya gimana ngomongnya? Ayo dong, kita coba untuk nenen ya. Biasanya kalau Bapak ngomong begitu jawaban istri apa? Jawabannya gitu aja, malu-malu, begitu malu-malu. Coba ulangi lagi, gimana Bapak nawarin nenennya, gimana nawarinnya? Ayo dong, ayo dong. Nanti dijawab sama istri gimana? Istri jawabnya gimana? Jawabannya enggak nanti gitu. Tapi akhirnya mau. Jadi yang bukain BH-nya istri buka sendiri atau Bapak yang bukain? Oh tentunya saya. Gimana bukainnya? Begitulah dari atas ke bawah dibuka. Yang melorotin celana dalamnya istri siapa? Ya saya. Oh iya. Waktu Bapak melorotin celana dalamnya Bapak pakai tabung oksigen nggak? Enggak. Oh iya. Jadi Bapak nggak napas ya? Ya napas lah. Oh napas? Napas. Tapi nggak pingsan di atas? Enggak. Kalau ML Bapak sukanya di atas sampai di bawah? Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu lebih banyak di atas. Istri mau? Mau. Gaya apa tuh Pak biasanya kalau yang disukai sama istri? Kalau Ya yang wajar-wajar aja, gaya biasa. Gak pakai macam-macam gaya lah Pak Ji. Oh iya. Oh gaya naik Vespa. Ya kita kira-kira begitulah. Boleh. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi 75 tahun vs 72 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nih perkenalkan nama saya Mas Mul.
Mungkin saya warga baru di sini Pak Haji. Nur. Mul. Mul, tinggal di mana Mul? Saya tinggal di Pasar Minggu. Ya. Jakarta. Nih saya baru 1 kali pertemuan nih Pak Haji. Saya juga nggak tahu nih dibawa ke sini. Maksudnya ini Pokoknya mungkin, tiap Sabtu saya bikin acara kayak gini Mas Mul. Tiap hari Sabtu bikin acara begini. Iya Pak Haji. Sama malam Jumat sama hari Sabtu setiap hari. Iya Pak Haji, dari tadi saya simak dari awal sampai sekarang nih. Tadi garis besarnya saya datang ke sini ternyata ceria gitu Pak Haji. Ceria. Ceria. Iya, yang saya amati kok di sini ceria gitu loh, nggak ada yang Coba Mas manyun. Mul ketawanya gimana ketawa Mas Mul? Saya hanya senyum aja Pak. Ketawa. Gitu. Kurang mangap. Ketawa. Nah gitu. Soalnya di sini banyak setan. Oh banyak setan Pak Haji. Iya kalau orang ketawa setannya kabur. Ketawa coba. Terus? Yang pertama tadi saya mendapatkan di sini yaitu keceriaan. Walaupun ada tadi jamaah-jamaah sini ada yang faktor ini, faktor A dan faktor itu tetap dia ceria gitu. Yang pertama itu Pak Haji. Ya. Yang kedua saya mau nanya, yang pertama itu tadi saya ambil fokusnya ada skema dari Pak Haji itu ada 2. Yang pertama itu dari doa-doa, yang keduanya itu dari ilmu leluhur gitu ya. Ya, kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal itu sendiri Pak Haji, kalau saya bagi orang baru nih, itu ada tuntunannya enggak? Maksudnya Pak Haji ada punya bukunya sendiri atau bagaimana yang bisa saya baca gitu Pak Haji? Nggak ada, jadi masnya nonton YouTube-nya RDI aja yang udah kemarin atau yang lusa, kan ada ilmunya. Oh, misalkan masnya mau manggil anak, misalkan anaknya di luar kota, nah manggilnya pakai air cebokan sama pandan direbus nanti di asapnya manggil. Oh gitu. Nih Pak Haji, kebetulan nih saya ada bukan keluhan sih, keinginan gitu Pak Haji. Nah kebetulan ibu saya kan lagi sakit nih Pak Haji. Kalau seorang anak itu kalau seandainya sakit apa? Lambung kronis gitu Pak Haji. Gampang, cari buah kelapa yang kecil, peluluk namanya, direbus ganjil, diminum paling lama 9 hari nanti lambungnya sembuh. Itu ikhtiar obatnya kalau misalkan saya dari jauh nih dari sini. Oh gampang. Doanya gitu Pak Haji. Namanya ditulis bin, terus dicolek alat kelamin kamu, taruh di namanya, sembuh, 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 nanti sembuh. Atau air cebokan alat kelamin kamu taruh di botol, tulis namanya sama binnya sama penyakitnya sembuh, rendam kertasnya di dalam air cebokan itu selama 9 hari nanti mamanya di sana sembuh. Ada lagi? Selama 9 hari Pak Haji. Iya. Itu dilakukannya berapa kali tuh tadi? Sekali aja. Sekali aja. Oke, siap Pak Pakai Haji. botol aqua nih kayak gini. Botol ini boleh, botol ini boleh, botol ini boleh. Manjur bos, ada lagi? Iya Pak Haji. Hanya itu aja Pak Haji. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Arianti dari Ciapus. Ya. Saya punya anak sakit Pak Haji, Laki perempuan? laki-laki, Umur? udah 40. 40. Sakit apa kata dokter? Suka berobat ke Marjuki aja, Marjuki Mahdi. Hah? Berobat sakit stres gitu. Oh gila. Ya. Gampang, cebok alat kelamin ibu diminumin ke dia nanti sembuh. Cebok alat kelamin ibu, nanti minumin ke dia. Cebok alat kelamin ibu buat masak nasi, nanti sembuh normal. Banyak kok orang yang gila, orang yang sakit, pakai itu obatnya. Ya sering mukulin TV Pak Haji, udah habis 5. Apa? TV dipukulin sama dianya. TV? Iya dihajarin terus, udah habis 5 TV-nya. Ya kan belum dikasih air cebokan. Ibu cebok dulu alat kelamin ibu. Kemarin alhamdulillah mas saya udah dikasih. Selama 99 hari. Oh selama 99 hari. Ya, nggak boleh putus. Oh iya Pak Haji, ya makasih Pak Haji. 99 hari. Ini buat yang lain juga begitu berlaku ya. Ya, Yuk. Pak Haji. Ya makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya.
Yuk. Habis? Oke. Besok hari Kamis malam Jumat di RDAY kita ada acara malam Maulid Nabi di sini nih. Kita di sini nih. Ijab bersama 500 anak yatim. Hari Kamis malam Jumat tanggal 4 malam tanggal 5 di sini. Nanti anak yatimnya habis acara Maulid Nabi dia langsung berangkat ke Mega Cipayung Hotel Mega Cipayung. Nah kita hari Jumatnya bikin acara hari Jumatnya di Hotel Mega Cipayung Puncak jam 1 siang. Nanti hari Sabtunya kita bikin lagi acara di sini bersama lagi tanggal 6-nya. Tanggal 6-nya iya. Jadi kita tanggal 5-nya bikin di sana. Nah, tanggal 6-nya di sini. Pak Haji, aku maunya di sini aja, boleh. Aku maunya di sana boleh, cuman di sana bedanya kita api unggun. Kita bikin api unggun. Oke? Kita bikin api unggun. Saya mau Bapak dan Ibu bisa ijab. Langsung tanpa atap, langsung ke langit. Api unggun. Buat Bapak dan Ibu yang dari Jogja, rombongan Rina berangkatnya hari Jumat. Berangkat dari Jogja, rombongannya hari Jumat, ketemu sini hari Sabtu. Pak Haji, kalau saya nginep di sini dapat makan gak sih gratis? Dapat Pak, kita makannya sehari 3 kali gratis. Jam berapa aja Haji Marco? Jam berapa ya? Jam 2 siang. Jam 9 malam. Sama pulang tahajud. Habis tahajud. Bapak dan Ibu atur aja waktunya ya. Pokoknya sehari 3 kali makannya. Jamnya Bapak dan Ibu nanti boleh tanya. Jadi nggak usah jajan keluar jauh-jauh. Di sini aja. Udah disediain. Oke? Jadi paksain malam Jumat kita bikin acara di sini. Malam Jumat. Nanti hari Jumat kita bikin acaranya di Mega Cipayung. Nanti hari Sabtunya saya pagi bikin acara di sini lagi. Motivasi kayak gini lagi pagi. Oke? Bapak dan Ibu yang saya mau nginep, makannya gimana? Dapat makan dari sini. Tinggal liatin jadwalnya aja. Kan saya nggak hafal jadwalnya. Jam makannya ya. Bisa? 3 kali sehari jadwalnya, jamnya Bapak dan Ibu nyesuaiin aja. Saya udah lapar. Nah, Bapak dan Ibu bawa batu. Nahan jam. Oke? Sampai ketemu lagi hari Kamis malam Jumat. Bapak dan Ibu boleh ijab di bawah tuh. Sekarang lagi anak-anak lagi senang-senang. Mumpung belum selesai tuh. Oke? Sampai ketemu lagi Kamis malam Jumat. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk langsung keluar, nggak usah salaman, langsung aja.